But then, was I always what was? Oh. Let's go. It was a disaster. It wasn't as great as we no precedent. Switching up the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas film bergenre komedi fantasi yang berjudul Little. Film ini dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang Jordan, pebisnis sukses yang sombong, suatu hari terbangun dan menyadari dirinya telah kembali menjadi anak usia 13 tahun. Film ini disutradarai oleh Tina Gordon, dibintangi oleh Marshall Martin, Regina Hall, Issa Rae, dan nama-nama besar lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada saat Jordan masih duduk di bangku SMP, ia mendapat banyak bulian dari teman-temannya, sehingga Jordan kemudian membuat motivasi untuk dirinya, yaitu jika ia sudah dewasa nanti, ia harus menjadi seorang bos, karena tidak akan ada yang berani membuli seorang bos. Beberapa tahun kemudian, Jordan tumbuh dewasa dan menjadi bos kaya raya di suatu perusahaan. Karena dendam masa lalunya, ia menjadi bos yang sombong dan memperlakukan karyawannya dengan sangat buruk, bahkan orang-orang yang berada di sekitar lingkungannya. Pada suatu hari, Jordan memarahi asistennya di depan umum. Namun, anak kecil bernama Steffi tidak suka akan hal itu. Kemudian, ia berharap Jordan kembali menjadi anak-anak agar ia dan orang-orang dapat menindas balik dirinya. Keesokan paginya, Jordan terbangun dengan kondisi telah berubah menjadi dirinya sewaktu masih berusia 13 tahun. Awalnya, ia tidak menyadari apa yang telah terjadi kepada dirinya. Namun, karena orang-orang bersikap aneh kepadanya, akhirnya ia pun tersadar. Ia pun berlari menuju mobilnya. Namun, penjaga mobil di sana membentaknya karena tidak mengenali wajahnya. Jordan pun berlari menuju apartemennya. Tak lama kemudian, asistennya pun datang. Awalnya, asistennya tidak percaya bahwa gadis kecil yang dilihatnya itu adalah bosnya. Tetapi, karena Jordan berusaha meyakinkannya, asistennya pun akhirnya percaya. Jordan pun kemudian meminta tolong kepada asistennya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Asistennya pun mencoba mencari informasi di internet, namun tidak membuahkan hasil. Tak lama kemudian, Jordan pun teringat akan anak kecil yang berharap ia kembali menjadi anak-anak. Jordan pun berniat untuk menculik anak tersebut, namun asistennya pun memberikan cara lain, yaitu dengan meminta langsung kepada anak tersebut untuk mengubahnya kembali menjadi seperti semula. Tak lama kemudian, datang seorang petugas layanan perlindungan anak karena tetangga Jordan memanggilnya. Jordan dan asistennya pun diberikan beberapa pertanyaan. Karena Jordan telah menjadi anak-anak, petugas pun menyuruhnya untuk bersekolah, dan jika ia menolak, asistennya yang dianggap sebagai walinya akan dipenjara. Petugas kemudian mendaftarkan Jordan di sekolah SMP Windsor, yaitu sekolah lamanya Jordan. Karena Jordan mempunyai kenangan buruk di sana, ia pun menolak untuk bersekolah di sana. Tetapi mau tak mau, ia harus melakukannya. Sampainya ia di sekolah tersebut, ia langsung mendapatkan bulian dari teman-teman sekelasnya. Pada saat di kantin, Jordan juga mendapat banyak bulian dari teman-temannya. Kemudian Jordan bertemu dengan 3 sahabatnya. Karena Jordan sekarang harus bersekolah, ia pun menyuruh asistennya untuk menggantikan dirinya untuk melakukan presentasi. Tetapi pada saat asistennya melakukan presentasi, tak ada satupun karyawan di sana yang mau mendengarkannya. Keesokan harinya, Jordan pergi ke sekolah dengan menggunakan pakaian yang sangat modis, sehingga menarik perhatian siswa di sana. Pada saat itu, audisi pertunjukan bakat di sekolah itu telah dimulai. Ketiga sahabat Jordan mengikuti audisi tersebut dan mereka lolos ke tahap selanjutnya. Jordan pun mengajak sahabatnya untuk berkunjung ke apartemennya. Di sana, Jordan mengubah penampilan mereka. Alhasil, followers dan like teman-temannya bertambah. Setelah teman-temannya pulang, Jordan kemudian menelpon April, yaitu asistennya, untuk melakukan presentasi dengan bimbingan dari Jordan. Namun, April menutup telepon dan mempresentasikan idenya tanpa
tanpa izin dari Jordan. Alhasil, Jordan pun kemudian memarahi asistennya sehingga ia memutuskan untuk berhenti. Selanjutnya, Jordan kemudian menyusul teman-temannya ke acara pertunjukan yang diadakan di sekolah. Jordan kemudian menyuruh teman-temannya untuk menampilkan bakat mereka, namun mereka menolak. Karena merasa muak, akhirnya Jordan memberanikan diri untuk tampil terlebih dahulu. Tetapi penampilannya digagalkan oleh Jasmine. Karena teman-temannya merasa bersalah, akhirnya mereka memberanikan diri untuk tampil. Dan ternyata penampilan mereka membuat siswa yang menonton takjub. Setelah acara selesai, tak lama kemudian April dan anak yang mengutuknya datang dan ingin mengubahnya kembali, namun tidak berhasil. Jordan pun merasa pasrah dan mengakui bahwa perbuatan dan perkataannya kepada karyawan dan kepada orang-orang di sekitarnya sangat kejam. Jordan pun meminta maaf atas perilakunya. Keesokan paginya, ia terbangun dengan keadaan semula dan Jordan pun merasa sangat senang. Dan akhirnya Jordan menyadari kesalahannya dan tidak lagi memperlakukan karyawannya dengan semena-mena. Dan film pun berakhir